Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita berjumpa lagi pada mata pelajaran fikih. Jadi anak-anakku, sebelum Ibu jauh menjelaskan, silahkan anak-anakku berdoa dahulu sebelum belajar. Silahkan berdoa dulu ya. Sudah? Nah, pada pertemuan sebelumnya, pelajaran fikih, kita mempelajari tentang semangat berpuasa, di mana sudah dijelaskan bagian A, yaitu ketentuan puasa Ramadan. Di mana ketentuan puasa Ramadan ini beberapa hal yang perlu anak-anakku pahami, yaitu pertama, pengertian puasa, dan ini sudah dijelaskan. Kemudian syarat sah puasa, syarat wajib puasa, yang keempat rukun puasa, yang kelima sunnah puasa. Kesemuanya ini sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, dan linknya juga sudah Ibu bagikan di Google Classroom. Nah, sekarang kita akan membahas pada bagian ke-6, yaitu hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Anak-anakku tentu tahu sendiri, saat kita berpuasa, menahan lapar dan minum mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Di situ kita akan menahan diri dari segala bentuk makanan dan minuman. Nah, adapun hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita, itu ada beberapa. Di antaranya, makan dan minum dengan sengaja. Dengan disengaja makan dan minum, saat kita sadar bahwa kita puasa sedang kita juga makan dan minum, maka puasa anak-anakku menjadi batal, tidak terhitung. Kemudian muntah yang disengaja. Nah, maksudnya muntah disengaja di sini apabila anak-anakku memaksakan diri untuk muntah. Kan biasa ada yang dengan sengaja menusuk jari pada bagian tenggorokan sehingga mengalami mual, sehingga muntah itu termasuk dalam hal muntah yang dipaksakan. Kemudian yang ketiga, hilang akal atau gila. Yang mana maksudnya di sini, ketika anakku berpuasa tiba-tiba hilang akal atau gila. Tiba-tiba qadarullah, Allah timpakan suatu ujian, hilang akal dan gila, maka puasa anak-anakku pada hari itu batal. Kemudian keluar darah haid atau nifas, darah setelah melahirkan pada perempuan, maka darah haid ini hanya terjadi pada seorang perempuan apabila pada hari itu ia berpuasa, namun tiba-tiba dalam hari itu juga keluar darah pada alat kelamin bagi wanita, maka puasanya pada hari itu batal, maupun keluar darah nifas bagi ibu yang sudah melahirkan, maka puasanya pada hari itu batal. Kemudian murtad atau keluar dari agama Islam. Maksudnya di sini ketika anak-anakku beragama Islam, kemudian pada hari itu murtad keluar dari agama Islam, maka puasanya pada hari itu pun batal. Kemudian berniat untuk membatalkan puasa. Di sini yang berniat untuk membatalkan puasa bahwa anak-anakku tidak melafazkan niat tersebut, tetapi di dalam hatinya sudah berniat untuk membatalkan puasa tersebut, maka puasa tersebut sudah batal. Jadi, sudah paham? Nah, hal-hal yang bisa membatalkan puasa ini tadi yang pertama itu makan dan minum dengan disengaja. Kemudian yang kedua, muntah yang disengaja. Kemudian yang ketiga, hilang akal atau gila. Kemudian yang keempat, keluar darah haid atau nifas bagi perempuan. Yang kelima, murtad atau keluar dari agama Islam. Yang keenam, berniat untuk membatalkan puasa. Jadi diingat ya, dipahami bahwa ada hal-hal yang bisa membatalkan puasa anak-anakku pada hari itu juga. Kemudian bagian yang ketujuh, orang yang boleh tidak berpuasa. Jadi selain ada orang yang diwajibkan untuk berpuasa,
ada pula orang yang tidak boleh berpuasa atau boleh tidak berpuasa. Ada beberapa golongan orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Jadi pada bulan Ramadan ini ada beberapa orang yang Allah berikan uzur sehingga ia boleh tidak melaksanakan puasa. Yang pertama, orang yang sedang sakit. Jadi orang yang sedang sakit Allah bolehkan untuk tidak melaksanakan puasa pada bulan Ramadan. Kemudian, orang yang dalam perjalanan jauh atau biasa dikenal dengan sebutan musafir. Jadi, jika ada orang yang perjalanan jauh misalnya dari Sopeng ke Makassar itu boleh tidak melaksanakan puasa karena dia sedang safar atau dia terhitung musafir, perjalanan jauh dari Sopeng ke Makassar. Jadi ada unsur untuk tidak berpuasa, tetapi jika ia ingin melakukan puasa boleh. Tetapi Allah juga sudah memberikan izin untuk tidak melaksanakan puasa pada bulan Ramadan, tapi diganti pada bulan-bulan selain bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, orang tua yang lemah. Jadi orang tua yang sudah tidak kuat puasa, Allah bolehkan untuk tidak melaksanakan puasa Ramadan. Kemudian yang keempat, orang yang hamil atau menyusui. Jadi orang yang hamil dan menyusui boleh tidak melaksanakan puasa, tetapi mengganti puasa pada bulan Ramadan itu dalam bentuk fidyah, memberikan makan kepada orang lain. Bagaimana anak-anakku? Sudah paham semuanya? Nah, orang yang tidak berpuasa mereka wajib menggantinya. Cara menggantinya sebagai berikut. Nah, tadi kan saya jelaskan bahwa ada orang yang boleh tidak berpuasa. Akan tetapi, jika mereka tidak berpuasa, maka ada konsekuensi, yaitu mengganti puasa tersebut. Misalnya, di sini ada dijelaskan pada halaman 51 bahwa yang pertama, orang yang sakit, cara mengganti puasanya itu berpuasa di lain hari di luar bulan Ramadan, atau dengan istilah mengqada, mengganti puasa yang ditinggalkan pada bulan Ramadan diganti pada hari lain selain bulan Ramadan. Kemudian, orang yang dalam perjalanan jauh atau musafir, cara menggantinya yaitu berpuasa di lain hari di luar bulan Ramadan. Jadi sama cara mengganti orang yang sedang sakit dan orang musafir, yaitu diganti pada bulan selain bulan Ramadan. Kemudian orang tua yang lemah. Di sini cara mengganti puasanya yaitu membayar fidyah atau memberi makan fakir miskin. Kemudian orang yang hamil atau menyusui bayi, berpuasa di hari lain di luar bulan Ramadan atau membayar fidyah. Kenapa orang hamil dan menyusui bisa dua pilihan, bisa mengganti di hari lain selain bulan Ramadan dan membayar fidyah? Misalnya saja pada bulan ini, pada bulan Ramadan ini, ibu ini melahirkan. Kemudian tahun berikutnya kan menyusui, jadi masih boleh atau ibu ini tidak berpuasa. Akan tetapi setelah anaknya berumur 2 tahun, ibu ini melahirkan lagi sehingga hutang puasanya menjadi bertumpuk-tumpuk. Jadi tidak ada pengganti, akan tetapi tidak mampu karena terlalu banyak hutang puasa sehingga bisa diganti dengan membayar fidyah atau memberi makan kepada orang miskin. Bagaimana anak-anakku, sudah paham semuanya? Nah, jadi yang baru-baru kita pelajari yaitu hal yang membatalkan puasa dan orang yang boleh tidak melaksanakan puasa. Nah, sekarang kita masuk pada bagian B, hikmah puasa Ramadan. Apa hikmah yang bisa kita dapatkan dengan melakukan puasa Ramadan? Simak penjelasan pada halaman selanjutnya itu. Puasa Ramadan merupakan salah satu rukun Islam. Jadi puasa Ramadan ini salah satu rukun Islam. Puasa Ramadan harus kita lakukan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuannya agar kita bisa memperoleh hikmah dan keutamaannya. Jadi kita tidak melaksanakan puasa Ramadan serampangan, suka-sukanya kita melaksanakan puasa kah, tidakkah, ya suka-sukanya. Padahal itu tidak boleh. Sudah ada ketentuan yang mengatur kita untuk melaksanakan puasa pada bulan Ramadan. Yang pertama, keutamaan hikmah melaksanakan puasa Ramadan. Yang pertama dituliskan di sini, menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu man taqaddama min dzambi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi menghapus dosa-dosa yang telah lalu, sebagaimana sabda Rasulullah tadi, yang artinya barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi anak-anakku, jika melaksanakan puasa karena iman dan mengharapkan pahala kepada Allah, maka dosa-dosa yang telah dahulu akan diampuni. Kemudian yang kedua, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan diperintahkan ibadah puasa Ramadan adalah agar kita menjadi manusia yang bertakwa. Jadi, bagi orang yang bertakwa, ia akan melaksanakan puasa Ramadan. Sedangkan orang yang tidak bertakwa, tentu saja ia menolak perintah tersebut, yaitu perintah melaksanakan puasa pada bulan Ramadan. Kemudian, yang ketiga, menyehatkan badan. Jadi puasa itu anak-anakku, karena kita menahan lapar, sebenarnya itu bukan menyiksa kita, akan tetapi membuat badan kita menjadi sehat. Kenapa demikian? Karena puasa dapat membersihkan organ pencernaan seperti lambung dan usus. Jadi, pada saat kita puasa, pencernaan kita dibersihkan, itu lambung dan usus, memperbaiki kinerjanya, serta membersihkan tubuh dari sisa-sisa endapan makanan. Sehingga puasa dapat menyehatkan tubuh kita. Hal itu sesuai dengan yang disabdakan Nabi SAW, berpuasalah kalian, niscaya kalian akan sehat. Jadi puasa itu menyehatkan karena membersihkan usus dan lambung kita dari berbagai endapan makanan, yang mana kita puasanya 1 bulan, kita dibiarkan dan dibolehkan makan selama 11 bulan. Jadi sisa-sisa makanan selama 11 bulan itu dibersihkan pada saat bulan Ramadan. Kemudian, menumbuhkan sifat kasih sayang kepada fakir miskin. Banyak orang-orang di sekitar kita yang hidup dan membutuhkan bantuan. Dengan berpuasa, kita bisa merasakan lapar, sehingga hal itu dapat mendorong kita untuk lebih peduli terhadap penderitaan kaum duafa dan fakir miskin. Jadi, saat kita merasakan lapar, kita menjadi sadar bahwa beginilah yang dirasakan oleh orang-orang yang di luar sana yang kurang beruntung. Sehingga kita terdorong untuk memberi agar mereka tidak merasakan lapar seperti yang kita rasakan seperti sekarang ini, yaitu pada saat kita berpuasa. Kemudian meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat berpuasa, tubuh kita terasa lemah, haus, dan lapar. Tetapi semuanya itu berubah menjadi kenikmatan yang luar biasa pada saat berbuka puasa. Jadi saat kita berlapar-lapar di siang hari, saat berbuka puasa, Masya Allah, kita akan merasakan syukur yang luar biasa karena kita masih bisa menikmati hidangan berbuka puasa bersama dengan keluarga-keluarga kita, sehingga kita senantiasa bersyukur betapa beruntungnya kita bisa berpuasa dan menikmati hidangan buka puasa. Sedangkan di luar sana ada orang yang tidak bisa menikmati hidangan puasa, mungkin karena dia tidak mampu untuk membeli hidangan berbuka puasa, apakah di negaranya terjadi peperangan, apakah di sana terjadi musibah, sehingga mereka tidak bisa melaksanakan puasa Ramadan sebagaimana yang kita laksanakan pada saat ini. Kemudian melatih hidup disiplin. Di bulan Ramadan kita terbiasa bangun pagi untuk makan sahur dan berbuka puasa dengan waktu yang ditetapkan oleh Allah. Oleh karena itu, puasa Ramadan dapat melatih kita untuk terbiasa hidup disiplin. Jadi, saat kita berpuasa, kita menjadi disiplin. Mengapa? Karena kita bangun pagi secara teratur, kemudian makan secara teratur. Kita bangun sahur pada jam-jam subuh untuk mempersiapkan sahur, membantu orang tua kita untuk mempersiapkan sahur. Kemudian kita berbuka puasa, menyantap hidangan berbuka puasa bersama keluarga secara teratur, sehingga kita belajar hidup disiplin sebagaimana yang Allah tentukan, yang Allah sudah atur. Kemudian menghindarkan diri dari perbuatan yang buruk. Jadi puasa ini menghindarkan kita dari segala perbuatan buruk. Selain menahan diri dari makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa,
sebaiknya kita juga menahan diri dari perbuatan yang dapat mengurangi pahala puasa, di antaranya berkata kotor, berbohong, bertengkar, mencaci maki, dan sebagainya. Jadi, pada saat kita puasa, kita tidak hanya menahan diri dari makan dan minum, tetapi juga pada sifat-sifat tercela. Misalnya, dulu kita biasa bohong kecil-kecilan, suka bohong kan? Suka memaki teman, mencela makanan. Maka pada bulan Ramadan sifat-sifat ini harus kita hindari. Sebisa mungkin melatih kita untuk tidak melakukan sifat-sifat tercela itu lagi. Kemudian melatih kesabaran. Puasa akan melatih kita untuk bersabar dari segala hal yang bisa membatalkannya, seperti makan dan minum di siang hari ataupun hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa. Oleh karena itu, puasa sering dikatakan separuh dari kesabaran. Nah, saat kita berpuasa, kita akan belajar menjadi sabar. Sabar dari menahan diri untuk makan dan minum. Sabar dari kebiasaan kita melakukan perbuatan tercela agar mendapatkan pahala yang lebih banyak tanpa melakukan hal-hal yang dilarang yang dapat mengurangi pahala puasa kita. Nah, bagian selanjutnya kita akan belajar tentang doa berbuka puasa. Pada pelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang sunnah puasa, yaitu salah satunya membaca doa berbuka puasa. Nah, bagaimana bunyi doa berbuka puasa? Berikut ibu bacakan, yaitu Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang artinya, ya Allah, untukmu aku berpuasa, kepadamu aku beriman, dan atas rezekimu aku berbuka dengan rahmatmu, wahai zat yang maha pengasih. Nah, itulah tadi bacaan doa saat berbuka puasa. Anak-anakku bisa baca doa ini saat berbuka puasa, namun ada juga doa berbuka puasa yang lain yang bisa anak-anakku bacakan. Ada itu doa berbuka puasa yang lain, yaitu zahabaz zoma wabattalatil urub wa thabbatal ajru insyaallah. Yang artinya telah hilang dahaga, urat-urat telah basah, dan telah diraih pahala insyaallah. Nah, itu ya, silakan anak pilih mana yang lebih mudah dan mana yang lebih dipahami saat berbuka puasa nanti. Jadi bagaimana anak-anakku? Sudah paham semuanya? Jadi, yang barusan Ibu jelaskan, yaitu yang pertama, hal yang dapat membatalkan puasa. Yang kedua, orang yang dibolehkan tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Yang ketiga, hikmah dari kita melakukan puasa pada bulan Ramadan. Yang pertama, menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyehatkan badan, menunjukkan kasih sayang kepada fakir miskin, meningkatkan rasa syukur kepada Allah, melatih hidup disiplin, menghindarkan diri dari perbuatan buruk, dan yang terakhir melatih kesabaran. Bagaimana anak-anakku, sudah paham? Jika belum paham, silakan lihat kembali penjelasan Ibu ini. Jika ada yang kurang dipahami atau ada hal yang ingin ditanyakan, silakan bertanya melalui Google Classroom yang telah kita buat atau melalui nomor yang biasa kalian hubungi, yaitu nomor WA Ibu. Sekian pertemuan kita pada hari ini. Tetap semangat belajar, tetap jaga jarak, makan makanan yang sehat, tetap olahraga, memakai masker pada saat keluar dari rumah. Ibu akhiri dengan ucapan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.